حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله لا إله إلا الله حسبي ربي جل الله ما في. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Roni Muharam. Saya akan membahas tentang Al-Quran dan Sunnah. Ada banyak kisah mengenai Al-Quran. Di dalamnya malaikat Jibril menjadi malaikat yang utama yang membawakan Al-Quran kepada Nabi Muhammad SAW, menjadi nabi yang utama karena beliau menerima Al-Quran dan pas bulan Ramadan menjadi bulan yang utama juga di antara bulan-bulan yang lainnya, karena salah satu malam menjadi waktu turunnya Al-Quran sehingga jika kita sebagai manusia ingin menjadi manusia yang mulia, tidak ada cara lain kecuali kita menyandingkan diri kita dengan Al-Quran. Kita membaca, memahami, dan menerapkan dalam kehidupan kita setiap harinya. Namun Al-Quran saja tidak cukup, karena Al-Quran itu begitu tinggi dan mendalam makna batinnya, sehingga ia tidak akan bisa dipahami kecuali orang yang memiliki kemampuan kebatinan yang begitu tinggi dan mendalam. Pula ia juga tidak akan bisa dipahami kecuali melalui orang yang menerimanya, karena ia yang paling tahu tentang Al-Quran itu sendiri, yaitu adalah Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad adalah pelaku dari Quran itu sendiri. Beliau adalah Quran yang berjalan, sehingga kita ingin memahami Al-Quran dan bisa menerapkan makna, maka kita harus menyandingkan Al-Quran dengan Sunnah. Yakin segala ucapan dan tindakan dari Nabi Muhammad SAW. Anda misalnya diperintahkan oleh Al-Quran salat, namun Anda tidak akan pernah tahu bagaimana cara salat kecuali Anda membaca sunnahnya Nabi. Sebagaimana Nabi katakan, perlu kamu ketahui salatlah kalian sebagai aku sholat, karena di dalam Al-Quran tidak dijelaskan bagaimana cara-cara sholat, dan hanya Nabi yang kemudian menjelaskan begitu. Juga dengan sholawat, ketika perintah sholawat turun, sahabat berkata kepada Nabi, "Wahai Nabi, kami tahu bagaimana cara salam kepadaku tahu, namun kami tidak tahu bagaimana cara bersalawat kepadamu." Sehingga kemudian Nabi mengajarkan, barulah sahabat dan sampai saat ini kita mengetahui bagaimana cara sholawat kepada Nabi. Maka kita dapati bahwa Al-Quran dan Sunnah menjadi sumber utama dalam Islam. Namun perintahnya apakah itu cukup? Dan ketika kita sudah mengetahui kemana tujuan dan arah kita, namun kita masih belum mengetahui bagaimana cara kita untuk menuju kepada tujuan tersebut, sehingga kebutuhan akal kita atau adalah kendaraan yang akan mengantar kita. Terus kita untuk memahami makna-makna Al-Quran dan Sunnah, tanpa akal kita tidak akan pernah bisa memahami makna-makna dari Al-Quran dan Sunnah itu sendiri. Dan akal kita belajar bahasa Arab, ilmu Quran, sejarah, dan segala bentuk ilmu yang dibutuhkan untuk memahami Al-Quran. Dan karena memang Allah sendiri dalam surat Al-Qutub ayat 49 mengatakan bahwa Al-Quran itu adalah ayat-ayat
ayat atau bertanda yang jelas bagi orang-orang yang berilmu, karena itu memahami secara utuh karena itu tidak akan pernah memahami Al-Quran kecuali orang-orang yang menggunakan akalnya. Orang-orang yang akan memiliki ilmu tentang maka Al-Quran dan Sunnah harus didekati melalui akal kita. Bagi siapa saja yang tidak mau menggunakan akalnya untuk memahami Al-Quran dan apalagi menolak menggunakan akal untuk mendapatkan kebenaran Al-Quran dan Sunnah, maka ia seperti orang yang mengetahui sebuah tujuan namun ia tidak pernah sampai pada tujuan itu. Ia mengetahui tentang sabar namun ia tidak pernah menjadi seorang penyebar itu sendiri, sehingga kita dapat tidak mungkin kamu kebenaran namun ia tidak pernah menerapkan kebenaran dalam dirinya, maka ia menjadi pribadi yang begitu kepada seseorang lain karena dia seperti orang yang mengetahui. Dalam upaya untuk menyandingkan diri kita dalam Al-Quran dengan Al-Quran dan Sunnah, ada berbagai kalangan yang menawarkan jalannya. Ya, pembahasan hari ini cukup sini saja. Nanti kalau misalkan ini bisa lanjut. Mohon maaf kalau ada kata yang salah atau bicara saya kurang lancar, mohon dimaafkan. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.